Halo adik-adik, Ensiklopedia Anak Negara. Kali ini kita akan belajar tentang negara-negara dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, kita menuju negara Eropa, yaitu Inggris. Negara apakah ini? Ibu kotanya London, sebuah negara kepulauan. Negaranya tertutup kabut. Ratu yang memerintah negara tersebut. Bus tingkat 2 berwarna merah. Negara dengan julukan matahari tak pernah terbenam. Negara para bangsawan. Inilah Inggris. Inggris, negara yang mataharinya tidak pernah terbenam. Inggris adalah negara yang mataharinya tidak pernah terbenam. Namun, bukan berarti pada malam hari mataharinya tidak terbenam loh. Pada zaman dahulu kala, Inggris menguasai banyak negara di mana matahari bersinar. Di atas daerah itu Inggris berkuasa. Jadi, dari pepatah inilah timbul ungkapan matahari tidak pernah terbenam di Inggris. Mungkin oleh karena itu juga bahasa Inggris digunakan di mana-mana di dunia sebagai bahasa internasional. Padahal Inggris bukan negara yang besar. Negaranya hanyalah sebuah negara kepulauan. Sampai sekarang di Inggris masih ada ratu yang tinggal di sana dan dijaga oleh prajurit penjaga istana. Jika dibayangkan, Inggris pada zaman dulu pasti sangat hebat. Berbagai macam peraturan olahraga dalam turnamen dunia juga dibuat oleh Inggris. Atau tidak ada Inggris? Apakah mungkin sekarang orang-orang di seluruh dunia berkumpul melihat pertandingan Piala Dunia? Salah satu yang terkenal adalah Tower Bridge. Suara apa itu ya? Itu adalah suara Tower Bridge di Surrey Thames, London yang sedang membuka. Jembatannya seperti kaki ya. Pada keadaan normal, jembatan ini seperti jembatan pada umumnya. Orang dan mobil bisa melewatinya. Tetapi ketika kapal besar hendak lewat, jembatan ini membuka. Saat membuka jalan bagi kapal untuk lewat, jembatan ini mengangkat beban kira-kira 1000 ton. Tidak hanya itu saja, jembatan ini juga dibangun dengan megah dan cantik seperti istana negeri dongeng. Yang kedua, salah satu yang terkenal adalah bus double decker. Di Inggris terdapat bus double decker tingkat 2 berwarna merah. Bus tersebut digunakan baik sebagai alat transportasi umum ataupun untuk membawa turis jalan-jalan keliling kota. Yang ketiga, hal unik yang ketiga adalah penjaga istana Buckingham. Istana Buckingham adalah tempat tinggal anggota kerajaan Inggris ketika turis berjalan-jalan ke Inggris. Mereka pasti mengunjungi istana Buckingham. Apakah untuk mengunjungi Ratu Inggris? Tidak, karena mereka ingin melihat penjaga istana yang berseragam merah. Berikut ucapan salam dari Inggris. Halo. Selanjutnya, kita menuju ke Perancis. Negara apakah ini? Ibu kotanya Paris, negara budaya dan seni. Lagu kenegaraan ini adalah La Marseillaise. Masakan dan minuman anggurnya enak. Negara tempat Menara Eiffel berada. Bonjour, mademoiselle. Inilah Prancis. Prancis, negara pusat seni dan budaya. Dahulu kala di Prancis hiduplah seorang raja. Raja itu bernama Louis ke-14 yang juga terkenal dengan perkataannya, "Aku adalah negara." Dia adalah seorang raja yang diktator dan memonopoli kekayaan kerajaan untuk kepentingan pribadi. Louis ke-14 bertindak semaunya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya yang disukainya. Pada masa itu, orang-orang mulai mengenal Prancis sebagai pusat mode dan seni. Tari yang disukai raja yaitu tari balet menjadi jenis tari yang terkenal. Dan masakan yang disukai raja juga ingin dimakan oleh semua orang. Prancis segera menjadi pusat seni dan budaya di Eropa. Selain itu, berbagai macam jenis seni juga berkembang di negara ini. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Prancis untuk mengikuti pergelaran seni dan mode. Salah satu yang terkenal adalah Istana Versailles. Sebenarnya istana ini dulu digunakan raja sebagai tempat beristirahat ketika berburu. Kemudian
Laus ke-14 pindah ke sini dan membangun kembali istana yang megah berikut sebuah taman yang indah. Di daerah sekitar istana tinggal para tuan tanah yang setiap hari datang berpesta di istana. Saat itu kira-kira ada 5.000 orang berkumpul di dalam istana ini. Yang kedua, Menara Eiffel. Di Paris, untuk memperingati dibukanya pameran seni internasional pada tahun 1889, dibangunlah Menara Eiffel. Saat itu, mereka ingin mendirikan bangunan yang tinggi. Sekarang menjadi Eiffel, menjadi simbol kota Paris. Yang ketiga, salah satu yang terkenal adalah Museum Louvre. Museum Louvre adalah museum yang menyimpan bermacam-macam karya seni dari segala penjuru dunia yang berasal dari zaman Mesir kuno hingga kini. Untuk melihat semua karya seni di museum ini dibutuhkan waktu kira-kira seminggu penuh, sehingga bisa dibayangkan betapa besarnya museum ini. Inilah salam ucapan dari Prancis, bonjour. Selanjutnya kita menuju Jerman. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Berlin. Ketika tembok runtuh, mereka bersatu. Tempat diadakan Piala Dunia tahun 2006. Terbaik dalam hal pembuatan mobil. Negara Goethe dan Beethoven. Bir dan sosis. Inilah Jerman. Jerman, negara tempat tembok Berlin runtuh. Bagaimana orang Jerman menyebut negaranya sendiri? Tentu saja disebut Jerman kan? Bukan, kita nyebutnya Jerman. Tetapi sebenarnya namanya adalah Deutschland. Banyak negara yang menderita akibat perang, tapi Jerman adalah negara yang memiliki korban perang paling banyak karena Jerman terlibat 2 kali dalam perang dunia. Oleh karena itu, banyak orang Jerman yang jatuh miskin. Di negara ini dibangun tembok Berlin yang membagi Jerman menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Saat terpisah, keduanya negara tersebut menderita akibat perang. Tetapi kemudian berkat ketekunan bersama, Jerman menjadi salah satu negara kaya di dunia. Akhirnya tembok Berlin runtuh dan Jerman bersatu. Akan tetapi orang Jerman belum dapat melupakan kenangan pahit akibat perang. Tembok Berlin pada bulan Agustus 1961 dibangun sebuah tembok yang memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Salah satu yang terkenal adalah cerita dongeng Putri Salju, Pangeran Kodok, pemusik dari Bremen, Hansel dan Gretel, Gadis Berkudung Merah, Tamberlina. Semua adalah cerita dongeng klasik yang berasal dari Jerman. Semua cerita dongeng itu semula bukan berupa tulisan, tapi diceritakan dari mulut ke mulut. Cerita dongeng zaman dahulu yang menarik dikumpulkan kemudian dalam bentuk buku. Jika kalian pergi ke Jerman, kalian bisa melihat istana atau desa yang menjadi latar belakang cerita dongeng. Yang kedua, salah satu yang terkenal adalah sosis. Sosis bukanlah makanan utama orang Jerman, namun terdapat lebih dari 1.500 jenis sosis di Jerman. Yang ketiga, salah satu yang terkenal adalah jalan bebas hambatan. Sebagai kerajaan produsen mobil, di Jerman terdapat jalan bebas hambatan, jalan tol super cepat dengan panjang kira-kira 11.000 km. Di jalan ini boleh mengendarai mobil dengan kecepatan tidak terbatas, tapi keselamatan tetaplah yang utama. Inilah ucapan salam dari Jerman. Halo. Selanjutnya kita menuju Italia. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Roma. Dahulu kala terdapat pertandingan singa di sini. Wah, ada menara miring. Negaranya berbentuk seperti sepatu bot panjang. Negaranya Venesia, di mana rumah-rumahnya berdiri di atas air. Pizza dan spaghetti. Inilah Italia. Italia banyak jalan menuju Roma. Sekarang Roma hanya sebagai ibu kota Italia. Tetapi dahulu kala Roma yang besar itu merupakan pusat kekaisaran Romawi. Kira-kira selama 1000 tahun Roma memerintah wilayah Eropa. Setiap kali berhasil mendapatkan satu negara baru untuk mempermudah pemerintahan, pertama kali yang mereka lakukan adalah membangun jalan yang menghubungkan ke Roma. Berangkat dari negara manapun juga akhirnya akan tiba di Roma. Sehingga muncul pepatah, banyak jalan menuju Roma. Oleh karena sejarah inilah orang Italia sangat percaya diri.
spaghetti, pizza, es krim yang kita sukai, serta bangunan bersejarah membuat Italia populer di kalangan turis. Salah satu yang terkenal adalah Colosseum. Bangunan berbentuk lingkaran ini dapat menampung kira-kira 50.000 orang. Dahulu, jika ada orang yang berbuat kejahatan, orang tersebut akan diberi hukuman, yaitu bertanding melawan binatang buas di lapangan terbuka dan ditonton oleh masyarakat umum. Pertandingan itu dilaksanakan di Colosseum ini. Seiring berjalannya waktu, karena terkena gempa atau petir, bangunan ini menjadi rusak dan runtuh. Tetapi orang-orang atau para turis tetap datang ke Roma dan mengunjungi bangunan yang menjadi simbol Italia ini. Yang kedua, salah satu yang terkenal adalah Menara Pisa. Menara Pisa adalah sebuah menara 8 tingkat berbentuk bundar. Menara ini juga diperbaiki beberapa kali, tetapi tetap miring, sehingga akhirnya dibiarkan seperti itu. Yang ketiga, salah satu yang terkenal adalah pizza dan spaghetti. Pizza yang kita sukai itu sebenarnya adalah semacam roti yang berasal dari Italia dan dimakan sebagai makanan sehari-hari di kota Roma. Roti tersebut kemudian mulai ditambahi tomat dan keju, sehingga menjadi pizza seperti zaman sekarang ini. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya spaghetti. Spaghetti adalah semacam mie pasta dari Italia. Berikut ini ucapan salam dari Italia. Ciao. Nah adik-adik, inilah beberapa penjelasan tentang negara Eropa. Bantu ya adik-adik, agar channel ini lebih berkembang dan kakak lebih bersemangat mengupload video-videonya dengan cara like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Dadah.